Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rezeki oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan syafaat di hari akhir nanti. Terima kasih untuk Pak Wifak yang sudah memberikan kesempatan kelompok kami presentasi. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir perkuliahan pada pagi hari ini. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul variabel penelitian, sumber data, dan teknik sampling. Adapun sesi yang pertama pemaparan materi, sesi kedua tanya jawab atau pembagian kelompok, dan yang terakhir penutup. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya, materi kedua dibacakan oleh Mbak Isa, dan materi yang ketiga dibacakan oleh Mbak Tivi. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai sifat dari objek, individu, atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Pengertian variabel penelitian menurut para ahli, yang pertama menurut Hatch dan Farhadi, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Kedua, menurut Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, menurut Kidder, variabel penelitian adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Yang keempat, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel ini biasa disebut juga variabel eksogen. Yang kedua, variabel dependen. Variabel dependen disebut juga variabel output, kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disebut juga variabel endogen. Yang ketiga, variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini adalah variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang kelima, variabel kontrol.
Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan bila akan melakukan penelitian bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimen. Untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Isa, kepadanya dipersilakan. Yang B, sumber data. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti dari sumber pertamanya. Yang kedua, data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Yang selanjutnya, bentuk sumber data. Yang pertama, narasumber atau responden. Sumber data ini didapatkan dari manusia baik secara individu maupun dalam kelompok. Misalnya, kelompok mahasiswa, kelompok warga, dan lain-lain. Yang kedua, ada fenomena atau peristiwa atau aktivitas. Jika penelitian melakukan proses pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan, maka umumnya akan mengamati sumber data berbentuk fenomena, peristiwa, dan aktivitas tersebut. Yang selanjutnya, bentuk sumber data penelitian yang ketiga adalah berupa tempat atau lokasi di mana penelitian itu dilakukan. Artinya, pada beberapa penelitian, subjek penelitian tersebut adalah suatu tempat atau suatu lokasi, baik di perkotaan, pedesaan, maupun pedalaman. Yang selanjutnya, yang keempat, ada dokumen atau arsip. Secara umum, dokumen adalah benda cetak yang memuat informasi tertulis yang sifatnya penting. Yang selanjutnya, metode pengumpulan data penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan dalam metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif, sama-sama bisa menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Hal yang menjadi pembeda adalah metode pengumpulan data tersebut. Secara umum, penelitian kuantitatif menggunakan metode pengumpulan data dengan survei, observasi, dan eksperimen. Sementara pada penelitian kualitatif dengan metode wawancara, diskusi grup, dan teknik proyeksi. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, wawancara. Metode pengumpulan data penelitian yang pertama adalah dengan teknik wawancara. Secara umum, wawancara adalah perbincangan dua orang atau lebih secara tatap muka antara narasumber dengan pewawancara atau peneliti. Yang kedua, diskusi grup. Metode pengumpulan data yang kedua dari sumber data penelitian adalah diskusi grup berfokus atau focus group discussions. Merupakan proses mendapatkan data penelitian dengan melakukan diskusi kelompok yang fokus membahas satu topik yang sama. Selanjutnya, teknik proyeksi. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada sumber data agar didapatkan pendapat mereka tanpa mereka menyadarinya. Yang selanjutnya, survei. Metode pengumpulan data yang ini adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Yang selanjutnya ada observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan mendapatkan data penelitian dengan cara melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengamatan terhadap subjek penelitian. Yang selanjutnya ada eksperimen, yaitu teknik pengambilan data penelitian dengan melakukan kegiatan eksperimen. Eksperimen sendiri adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendalikan. Terima kasih Mbak Isa atas penyampaian materinya.
Dan selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Tivi. Kepadanya dipersilakan. Yang ketiga yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik, prosedur, atau perangkat yang digunakan untuk peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil, subset dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek sumber data untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan dari studinya. Teknik pengambilan sampel kuantitatif. Dalam buku metode penelitian kuantitatif yang ditulis oleh Denny Darmawan pada 2014, teknik pengambilan sampel kuantitatif dibedakan menjadi dua macam, yakni sampel acak atau random sampling atau probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling atau non-probability sampling. Yang pertama, random sampling atau probability sampling merupakan cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil pada setiap elemen populasi. Teknik random sampling atau probability sampling antara lain, yang pertama simple random sampling atau sampel acak sederhana, yaitu yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sampel, di mana anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Yang kedua, proportionate stratified random sampling merupakan cara pengambilan sampel yang sampel pertamanya ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu. Yang ketiga yaitu disproportionate stratified random sampling atau sampel acak distratifikasi, yakni pengambilan secara acak dua lapis yang dilakukan jika populasi terdiri atas beberapa strata dan sampelnya diambil secara acak dari setiap strata tersebut. Yang keempat, cluster sampling atau sampel gugus merupakan pengambilan sampel secara acak dan berumpun, di mana anggota sampel dalam teknik ini adalah rumpun-rumpun. Dari setiap rumpun diambil rumpun kecil yang sama. Yang kedua yaitu non-random sampling atau non-probability sampling. Adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Antara lain yang pertama ada sampling sistematis, adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling insidental, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang ketiga, purposive sampling, yaitu responden yang terpilih menjadi anggota atas dasar pertimbangan peneliti itu sendiri. Yang keempat, sampling jenuh, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampling atau sampel. Yang kelima, kuota sampling merupakan metode penerapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, penelitian belum dianggap selesai. Yang keenam, snowball sampling digunakan jika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel kualitatif. Ada tiga, yang pertama purposive sampling. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Peneliti memilih informasi yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Yang kedua yaitu snowball sampling. Teknik ini dimulai dengan beberapa informan, lalu mereka merekomendasikan informan lain yang relevan. Proses ini berlangsung terus hingga data yang diperoleh dianggap jenuh
atau tidak lagi menghasilkan informasi baru. Yang ketiga, theoretical sampling. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian yang mengadopsi pendekatan teori dasar, di mana sampel dipilih dan diperluas seiring dengan perkembangan teori atau konsep yang ditemukan selama penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel sesuai dengan kebutuhan teoritis yang muncul selama proses penelitian. Pertimbangan dalam teknik sampling. Dalam penelitian kualitatif, ukuran sampel cenderung kecil, namun fokus pada kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh. Peneliti berhenti mengambil sampel jika data yang diperoleh sudah dianggap cukup jenuh, yaitu tidak ada informasi baru yang muncul dari sampel tambahan. Terima kasih Mbak Tivi atas penyampaian materinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.